Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Seperti biasa, sebelumnya izinkan kami untuk menyapa para sedulur semua dimanapun saja para sedulur berada saat ini, baik yang di alam nyata maupun yang di alam gaib, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa terima kasih saya kepada para sedulur semua ya, yang telah ikut andil membantu dan juga mendukung perkembangan dari channel kami. Tanpa adanya dukungan dari para sedulur, tentunya channel kami tidak akan berkembang. Semoga saja ya kebaikan-kebaikan dari para sedulur semuanya mendapatkan balasan yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan tentunya semoga para sedulur semua saat ini berada dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, juga rezekinya diluaskan, diberikan rezeki yang luas dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan, dan tentunya semoga kita semuanya senantiasa berada dalam naungan dan lindungan serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini ya, kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini akan mempersembahkan sebuah konten yang semoga konten ini besar manfaatnya bagi kita semua. Seperti kita ketahui ya, akhir-akhir ini ya banyak fenomena-fenomena yang terjadi ya, seperti ya bencana-bencana banjir di mana-mana ya, kemudian erupsi gunung, juga tanah longsor, juga naiknya air laut ya, belum lagi ditambah dengan terjadinya perang ya, semakin lama semakin melebar ya. Tentunya kita sudah mengetahui fenomena-fenomena ini dari media massa atau informasi yang lainnya. Semakin kesini bukan semakin lebih baik, tapi semakin lebih parah dalam segala aspek. Maka dengan demikian ya, kami akan mencoba untuk mengungkap fenomena yang terjadi saat ini. Tentunya kita lihat dari sudut pandang gaib ya, dengan cara mediumisasi. Ada apa di balik semua ini? Kenapa semakin hari keadaan semakin semraut ya, tidak menentu dari berbagai aspek kehidupan. Maka dengan demikian kami akan mencoba untuk mengungkapnya, tentunya dengan cara mediumisasi. Namun seperti biasa ya, kami perlu mengingatkan kembali ya, informasi-informasi yang diberikan oleh makhluk gaib jangan kita telan mentah-mentah, kita mesti sharing dan saring terlebih dahulu kebenarannya, karena kebenaran yang mutlak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita jadikan saja ini sebagai gambaran atau pelajaran bagi kita, yang kemudian kita ambil hikmah di dalamnya untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung saja kita lakukan mediumisasi. Mohon doanya dari para sedulur
Semoga mediumisasi kali ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin Sang Yang Nurcahaya Nirwana Terlebih, bentengi diri saya dan tempat ini dengan cahaya berlapis-lapis, tidak dapat tertembus dan tidak dapat terdeteksi. Apabila ada penyusup atau penyerang atau yang ingin memberikan informasi palsu secara saja, terbentengi dari jarak 50 meter dari Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nurcahaya Nirwana, tolong bantu saya untuk menarik makhluk gaib yang mengetahui dan yang bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Semakin hari yang semakin kacau di berbagai belahan penjuru dunia. Saya minta yang asli dan yang sudah diizinkan oleh beliau tertarik ke telapak tangan saya. Berapapun lapisan-lapisannya dapat tertembus, Allah, saya minta tertarik dan saya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dari golongan apa ini? Saya dari bangsa Jin. Siapa kalau boleh tahu siapa namanya? Saya bernama Abdullah. Aduh, Mbak Jin ini muslim sudah lama. Alhamdulillah, sudah beberapa tahun yang lalu saya sudah dimuslimkan dan disempurnakan oleh beliau, Sang Yang Nurcahaya Nirwana. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf Mbah Dul. Saya mohon Mbah bersahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Alhamdulillah. Ya, mohon maaf Mbah Abdul. Kalau tahu tadi sedang apa Mbah Abdul? Saya sedang bertugas bersama dengan teman-teman saya yang lain. Tugasnya di mana Mbah? Saya bertugas untuk menunggu perintah dari atasan. Lalu tugas Mbah itu di mana? Di mana saja saya siap, terutama di Nusantara. Apabila perintah itu datang, maka saya akan membantu tugas yang diemban oleh para aulia.
untuk mendatangkan bencana atau musibah di suatu tempat. Betul. Kami berkelompok, jadi bukan hanya saya saja. Lalu Mbah tadi kok bisa ketarik ke sini tuh bagaimana ceritanya Mbah? Ada sosok cahaya yang menghampiri saya, tapi saya tahu cahaya itu adalah sosok dua malaikat. Betul. Ya, mereka meminta saya agar bisa berkenan hadir ke tempat ini untuk menjelaskan apa yang akan terjadi saat ini dengan datangnya bala bencana yang silih berganti. Ya, sekarang jelaskan Mbah. Nah, sekarang tuh banyak bencana-bencana musibah-musibah itu. Pertanda apa itu Mbah? Jelaskan, silakan. Baik, saya akan menjelaskan. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada saya pemahaman yang utuh, sehingga saya bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya tanpa ada suatu kecacatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya tahu, bencana-bencana yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para utusan-utusannya sampai kepada saya sendiri yang membantu. Itu adalah suatu peringatan kepada manusia yang telah lalai selama ini kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di kalangan mereka itu yang melalaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Bahkan bukan hanya sekedar itu saja, mereka jelas-jelas berani membangkang, bahkan sampai ada yang menantang terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka musibah ini terus berjalan silih berganti, tapi tidak juga membuat mereka sadar, bahkan semakin menjadi-jadi. Maka peringatan pun semakin lebih besar dan terus semakin besar, karena ini adalah sebuah proses pembersihan seluruh alam semesta. Proses alam semesta saat ini sedang berlangsung. Tapi dengan kebijaksanaan yang Allah berikan, tidak serta-merta Allah menghancurkan langsung di atas muka bumi.
Maka proses itu dijalankan secara bertahap sambil menunggu bagi mereka yang lalai dan lupa daratan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan aneh bila musibah-musibah itu terus berdatangan silih berganti. Bukan hanya di tanah Jawa ini atau Nusantara, tapi di atas muka bumi. Semuanya yang banyak. Ini adalah pembersihan global. Proses pembersihan sedang berlangsung. Maksudnya proses pembersihan itu yang dibersihkan yang seperti apa, Mbak? Tentunya pembersihan ini dilakukan bagi manusia-manusia yang sudah melampaui batas. Bukan hanya manusia yang lalai terhadap kewajiban, tapi juga bagi manusia-manusia yang sudah lupa daratan, bahkan sampai yang membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan dibersihkan menuju kepada peradaban berikutnya. Dan ini sudah tertulis dalam catatan ilahi. Maka persiapkanlah diri kalian dalam proses pembersihan ini. Jangan kalian terlena terhadap dunia yang fana ini, yang sifatnya hanya sementara. Peradaban baru akan segera terjadi. Sudah dekat, Mbak. Kalau dilihat dari tanda-tandanya, sudah sangat dekat sekali. Coba saja kalian perhatikan dari tahun-tahun sebelumnya sampai saat ini. Apa yang terjadi di atas muka bumi? Musibah, bencana, silih berganti, baik dari sisi alam ataupun dari sisi manusia itu sendiri. Penghancuran bertahap sedang berlangsung. Hanya bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah lah yang dapat memahaminya, yang dapat mengerti akan arti dari kehidupan yang sejati, sehingga dapat melihat fenomena yang terjadi ini dengan jelas dan nyata. Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara diam-diam mereka akan mempersiapkan diri untuk menyambut peradaban baru, peradaban nanti
Peradaban yang baru itu adalah suatu proses dimulainya kejayaan yang baru di atas muka bumi. Lalu dari segala musibah-musibah itu Mbak, kadang orang itu nggak menyadari itu hanya sekedar fenomena alam biasa, padahal itu kan ya teguran dari Allah. Biarkan saja bagi mereka yang lalai, lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kelalaian yang mereka lakukan adalah suatu proses untuk mempercepat terjadinya penghancuran, karena azab Allah akan ditimpakan kepada mereka. Hanya orang-orang yang diberi petunjuk saja yang akan memahami. Fenomena-fenomena ini. Biarkan mereka menghancurkan muka bumi ini dengan kelalaian mereka dan pembangkangan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi kita yang mendapatkan petunjuk dari Sang Maha Pencipta, persiapkan saja diri kalian untuk menyambut peradaban yang baru. Karena ini adalah sebuah proses penghancuran. Dan proses itu harus terjadi. Mereka yang menghancurkan, maka kitalah yang akan membangun kembali semuanya. Hanya persiapkan saja diri kalian. Persiapkan semuanya untuk menyambut peradaban yang baru. Apa saja Mbak yang harus saya persiapkan Mbak? Semuanya, baik dari sisi rohani maupun jasmani, syariat dan hakikat, lahir dan batin. Bersihkan diri kalian selalu, sucikan diri kalian selalu, hadapkan diri kalian selalu kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berserah diri secara total. Selanjutnya Allah akan memberikan petunjuknya kepada kalian dalam menempuh kehidupan berikutnya. Jangan terpancing dengan fenomena-fenomena yang terjadi. Biarkan mereka menghancurkan, karena itu adalah sebuah proses yang saat ini sedang berlangsung. Tidak ada lagi yang mau sampaikan Mbak. Proses penghancuran ini adalah merupakan penyambutan akan kehadiran sang pemimpin akhir zaman. Beliau
sang Imam Mahdi. Berarti waktunya sudah dekat ya Mbah ya. Sangat dekat sekali. Apakah tahun 2025 Mbah? Untuk lebih jelasnya, hanya Allah saja yang mengetahui. Ya. Tapi tanda-tanda ini adalah tanda yang jelas dan bahwa masa itu akan segera tiba. Bencana ini terjadi di mana-mana ya Mbah ya. Ya, kehancuran ini harus terjadi karena beliaulah yang akan membangun. Persiapkanlah diri kalian saja. Jangan terpancing dengan keadaan ini yang akan membuat kalian menjadi ragu. Teruslah kalian mendekatkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah secara total saja. Sehingga kalian terbimbing, terjaga dari gelap gulitanya dunia ini. Karena dengan mendekatkan diri dan berserah diri kepada Allah, hati kalian akan tercerahkan. Hati kalian akan dipenuhi cahaya-cahaya ilahi. Hati kalian akan dipenuhi dengan berbagai petunjuk yang Allah berikan. Karena waktunya tidak akan lama lagi. Saat ini saya menjalankan tugas membantu para aulia dan yang lainnya untuk menghancurkan berbagai wilayah dengan bencana dan musibah yang terjadi. Saya benar-benar sibuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain secara bertahap. Lalu dari bencana-bencana yang turun itu Mbah, apakah banyak korban jiwanya Mbah? Kami pun masih memperhatikan dari korban-korban jiwa. Karena kami masih diarahkan oleh para aulia-aulia itu. Tapi jika yang bekerja dari golongan malaikat, ya, tidak ada lagi Mbah. maka kalian bisa tahu apa yang akan terjadi. Dari golongan para aulia itu masih memiliki hati nurani. Karena dari golongan bangsa kalian sendiri Iya. berbeda dengan golongan malaikat. Tapi kalau yang namanya musibah itu kan tidak pandang bulu ya Mbah. Ya memang betul.
mau yang baik mau yang enggak kena semua. Ya, tapi dari golongan kami masih berhati-hati. Hanya wilayah tertentu dan yang sudah melampaui batas saja yang kami hancurkan, dan benar-benar kami hancurkan. Tapi kalau sudah Allah mengutus para malaikat, beda lagi ceritanya. Maka pesan saya, persiapkan saja diri kalian untuk menyongsong peradaban yang baru nanti. Semoga kalian semua tercerahkan, sehingga kalian semua dipertemukan dengan sosok pemimpin akhir zaman yang akan membangun kembali yang sudah porak-poranda. Biarkan mereka menghancurkan dengan kemaksiatan dan kelalaian mereka. Karena itu adalah proses yang sudah ditetapkan. Masih ada yang mau disampaikan, Mbah? Saya rasa apa yang saya sampaikan sudah cukup banyak. Semoga kalian diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih ya Mbak ya atas waktunya ya Mbak. Mbak sudah datang ke sini, sudah menjelaskan semuanya. Mudah-mudahan para sedulur-sedulur kita paham dan pesan-pesannya, mudah-mudahan kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Mbak, saya ucapkan terima kasih banyak Mbak telah mengganggu waktu Mbak yang sedang tugas. Baiklah, kalau begitu saya permisi Ya, silakan. untuk melanjutkan tugas saya. Ya, selamat bertugas Mbak. Terima kasih sebelumnya saya telah diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi ke tempat ini. Ya, sama-sama Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian para sedulur ya, barusan kita telah melakukan acara mediumisasinya. Semoga saja ya mediumisasi ini besar manfaatnya bagi kita semua ya. Tadi kita telah mengetahui bersama apa yang disampaikan oleh sosok goib ya tentang fenomena-fenomena yang terjadi saat-saat ini. Ternyata ini adalah sebuah proses pembersihan ya secara berkala ya, dari skala besar kecil sampai skala besar seperti itu. Jadi ya bagi kita ya kita ambil saja hikmahnya ya. Tadi ya telah disampaikan juga kita harus mempersiapkan diri ya secara totalitas ya, tentunya dengan menghambakan diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan kita ikut-ikutan ya, ikut berbuat maksiat ya. Arti maksiat ini kan luas ya, macam-macam maksiat itu ya, baik zahir maupun batin. Apapun saja maksiatnya, kita jangan terpancing. Jangan terpancing ya, kita fokus saja ya, untuk beribadah kepada Allah, membersihkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, seperti yang disampaikan tadi itu secara totalitas. Karena ini adalah proses
pembersihan. Proses pembersihan ya semua harus dihancurkan ya, setelah hancur baru nantinya ya sosok sang pemimpin akhir zaman akan membangun kembali. Mungkin demikian ya secara singkatnya ya seperti itu ya, secara garis besarnya. Baiklah, apa yang kami persembahkan dicukupkan sekian ya. Semoga ya besar manfaatnya bagi kita semuanya untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.